Shalom, jemaat dan kasih Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk beribadah di hadapan Tuhan. Saya persilahkan untuk kita mengambil waktu yang terbaik, ketenangan kita untuk memuji Tuhan. Kita bisa mematikan ponsel kita ataupun men-silent. Kita mau menghadap Dia. Kita tahu Dia adalah Allah yang dahsyat. Kita mau puji, kita mau menikmati hadirat-Nya. Kau sungguh indah tiada tara. Sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Mari kita bangkit berdiri, kita pujikan pujian ini dengan kesungguhan hati kita. Kau sungguh indah tiada taranya, Kau sungguh menakjubkan. Oh, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami,
kagum akan Engkau, ku kagum, ku kagum hormat, ku kagum hormat, hormat akan Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Kau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Kau, ku kagum akan Engkau. Berikan kemuliaan bagi Tuhan, Dia yang layak ditinggikan. Angkat suaramu, angkat hatimu, sembah Dia. Kau yang termulia, Kau yang layak terima pujian. Yesus, pengorbananmu Tuhan, kasih-Mu menyentuh hati kami, kasih-Mu mengubah kami. Terima kasih Tuhan, Kau layak ditinggikan, layak disembah. Yesus, Kau yang layak, Kau yang termulia. Terima kasih Tuhan, Yesusku. Oh, terima kasih Tuhan. Tuhan, Kau tahu setiap hati kami Tuhan datang dengan kerinduan untuk bertemu Kau Tuhan. Kami rindu setiap pribadi yang ada di ruangan ini ataupun yang menyaksikan tayangan ibadah ini. Kami semua adalah anak-anak-Mu Tuhan. Anak-anak yang Kau panggil untuk merasakan kemurahan dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, dari musim ke musim. Kami merasakan kemurahan Tuhan nyata dalam setiap hati kami, dalam setiap hidup kami. Sekarang Tuhan, saatnya kami boleh datang dengan kerinduan yang mendalam untuk menaikkan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Biarkan ibadah ini mentransformasi kami menjadi pribadi yang baru, pribadi yang penuh kemenangan, karena Engkau sudah membasuh diri kami Tuhan. Kau layakkan kami untuk masuk dalam bilangan anak-anak yang Kau pilih, yang mengambil bagian dalam kerajaan Allah. Kami bersyukur Tuhan, tiada kemurahan yang lebih besar dan anugerah yang lebih besar daripada keselamatan yang sudah Engkau berikan atas kami. Kami bersorak-sorai dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap beribadah. Haleluya, amin. Mari kita berikan salam untuk kanan kiri kita berikan ajakan beribadah. Selamat beribadah saudara-saudariku. Dia adalah Allah yang layak dipuji dan disembah. Tiap hari baru adalah pemberiannya. Hari ini kita bangkit berdiri untuk bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Hari ini hari yang dijadikan Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Oh, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka citalah.
bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka kita, bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka citalah, sekarang bersuka citalah. Oleh darah anak domba Allah kita disucikan, dikuduskan. Dia yang berikan kita keselamatan untuk meraih hari depan. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Dia telah bebaskan para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Mari kita katakan oleh darah oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba Allah, domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan mengasihi kita semua. Coba guys, Tuhan boleh kembali duduk. Kita diberikan kuasa menjadi anak-anak Allah untuk mengerjakan apa yang menjadi panggilan dalam hidup kita.
dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Ku diberi kuasa. Mari kita bangkit berdiri, kita pujikan pujian ini dengan lebih semangat lagi. Ku diberi kuasa, ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku. Oh, Kau perisai berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi, ku bersorak. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhan Yesus. Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Oh, terpujilah Kau Yesus. Oh, haleluya. Ada sukacita luar biasa. Kita berdiri dengan iman, Dia yang memberikan kemenangan dalam hidup kita. Kita persiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kasih-Mu Tuhan yang membawa kami sejauh ini untuk menyembah Engkau Tuhan. Tiada ternilai kasih-Mu Tuhan. Pengorbanan-Mu begitu nyata. Oh,
di hatimu terukir namaku, di matamu terlukis wajahmu, bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih-Mu. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan, tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan, sungguh berharga Engkau, Yesus. Oh, di hatimu terukir namaku, di matamu terlukis wajahku, bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku. Dia peluk kita dengan cintanya. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan, tiada ternilai.
Benar Tuhan, salib-Mu sungguh berharga bagi kami Tuhan. Hanya oleh salib-Mu ya Tuhan kami boleh dilayakkan di hadapan-Mu. Kami boleh dibenarkan di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami menyadari dalam hidup ini, di dalam kami mengiring Tuhan, kerap kali kami jatuh, bahkan kerap kali kami menjadi lemah. Tetapi Engkau tidak pernah lelah untuk memeluk kami, untuk membangkitkan kami kembali, untuk merangkul kami. Sungguh Tuhan, betapa baiknya Engkau, begitu besar kemurahan-Mu atas kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami juga mengucap syukur kalau pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu boleh ada di tempat ini untuk datang sujud merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan, memuji memuliakan Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang perkasa, menikmati kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kami percaya Tuhan berkenan dengan puji-pujian kami, dan kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini. Engkau bertata di atas puji-pujian kami ya Tuhan, dan Engkau bekerja. Oh terima kasih. Sekarang ya Tuhan, tiba saatnya kami membuka hati untuk menerima kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan, berfirmanlah kepada kami ya Tuhan. Kami siap untuk mendengarkannya. Pakailah hamba-Mu di dalam pengurapan dan penyertaan Roh Kudus. Biarlah apa yang disampaikan hamba-Mu adalah kebenaran firman yang datang dari Tuhan sendiri. Terima kasih, kami naikkan doa kami ini dan kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk saudara yang dikasihi Tuhan. Salam. Haleluya, terpujilah Tuhan Allah kita. Kiranya damai sejahtera Kristus memenuhi hati kita semua. Haleluya. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah kita hari ini mungkin agak berbeda karena nanti di akhir ibadah kita akan menaikkan doa bersama bagi bangsa dan negara kita bersama dengan gereja-gereja Tuhan di seluruh Indonesia. Kita akan bersyafaat bagi negeri kita ya, dan nanti akan didokumentasi karena ini kegiatan nasional ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, subtema firman Tuhan hari ini adalah Tuhan, damai sejahtera Kristus yang memerintah dalam hati. Damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati. Memerintah dalam hati kita semua. Saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, untuk itu kita baca dulu firman Tuhan ya dari Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, di sini ada kata hendaklah, ya, berarti bukan suatu perintah yang tegas begitu ya, tetapi ini adalah dorongan, anjuran, ya, arahan supaya damai sejahtera Kristus itu benar-benar memerintah dalam hati kita. Karena untuk itulah kamu dipanggil menjadi satu tubuh. Jadi kita ini sebenarnya adalah orang-orang yang dipanggil menjadi satu tubuh. Jadi menjadi tubuh Kristus itu adalah panggilan Tuhan untuk kita semua, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi hal itu akan tidak bisa maksimal atau tidak bisa berfungsi atau tidak bisa kita nikmati, saudara-saudara, sebagai satu anggota tubuh Kristus kalau damai sejahtera Kristus itu tidak memerintah hati kita. Dalam terjemahan King James menggunakan kata kontrol. Jadi kalau damai sejahtera Kristus tidak mengontrol, tidak mengendalikan, tidak menguasai hati kita, maka
kesatuan kita sebagai tubuh Kristus itu tidak akan maksimal, tidak akan berfungsi, tidak akan kita bisa rasakan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dan untuk itu firman Tuhan juga menegaskan dan bersyukurlah. Artinya kalau kita dipanggil menjadi satu tubuh, itu adalah sesuatu yang patut kita syukuri, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Karena hal itu adalah anugerah yang sangat besar bagi kita semua. Nah, sebelum jauh lebih dalam, saya ajak saudara-saudara untuk memahami makna dari damai sejahtera Kristus, ya, yang dikatakan Tuhan Yesus sendiri bahwa damai sejahtera yang kuberikan kepada kamu tidak seperti damai yang diberikan oleh dunia. Saudara, kita mau lihat perbandingannya, saya komparasi antara damai sejahtera Kristus dengan damai yang dari dunia. Ya, yang pertama, ini kapasitas damai sejahtera Kristus. Yang pertama meliputi pendamaian kita dengan Allah, saudara-saudara ya. Yang lalu sudah saya sampaikan bahwa kita ini sejatinya adalah seteru Tuhan, musuh Tuhan karena dosa kita. Tetapi Tuhan Yesus melalui kematiannya, di dalam kematiannya telah memperdamaikan kita dengan Allah. Sehingga disebut kita ini hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Dan itu kontras dengan damai yang diberikan oleh dunia. Karena dunia tidak bisa memberikan itu, saudara-saudara. Orang yang di dalam dunia yang terikat oleh dunia yang masih di luar Kristus, mereka tetap seteru Allah. Nah, ini luar biasa. Betapa kita patut bersyukur sekali atas anugerah ini karena kita diperdamaikan dengan Allah, disatukan dengan Allah oleh kematian Tuhan Yesus, sedangkan mereka yang di dalam dunia tetap seteru Allah. Kemudian kapasitas damai sejahtera Kristus itu adalah mendamaikan sesama umat percaya yang diikat oleh kasih, saudara. Jadi damai sejahtera Kristus itu meliputi pendamaian antar umat percaya. Jadi tadi dipanggil menjadi satu tubuh artinya adalah setiap orang percaya dari latar belakang apapun dipersatukan, saudara-saudara. Dan ini luar biasa, diikat oleh kasih. Dasarnya kasih Tuhan juga kasih di antara kita. Tetapi damai yang diberikan oleh dunia itu damai yang terjadi di antara sesama yang diikat oleh ego atau kepentingan diri. Misalnya ikatan bisnis, saudara-saudara, akan terjadi kalau ada saling menguntungkan. Jadi ada kepentingan di situ. Hubungan satu dengan yang lain hanya karena kepentingan pribadi, ya, tujuan masing-masing, cari keuntungan masing-masing. Dan ini gampang pecah. Begitu tidak menguntungkan atau kepentingannya tidak tercapai, maka kesatuan ini akan gampang pecah, gampang patah, gampang terputus, saudara-saudara. Kemudian damai sejahtera Kristus itu adalah damai sejahtera di dalam hati kita dan damai sejahtera dengan diri kita. Ya, ada orang yang menyesali diri karena tidak damai dengan dirinya sendiri. Kalau dilahirkan dari keluarga yang tidak mampu kemudian menyesali, mengutuki diri sendiri. Ya, kenapa saya dilahirkan dari keluarga yang miskin? Atau kondisi kita yang sekarang ini susah misalnya, lalu kita menyesali, kita memusuhi diri sendiri, mengutuki diri sendiri. Tetapi damai Kristus menghilangkan itu semua. Kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri, kita bisa mengasihi diri kita sendiri, dan damai itu juga ada di hati kita, saudara. Di dalam diri kita, dan itulah yang memberikan kepada kita rasa sejahtera, damai, ketenangan, ketenteraman. Jadi di dalam kita mestinya ada ketenteraman, ada kedamaian, ada kesukaan, ada kenyamanan, saudara. Kenapa? Karena Roh Kudus turut bekerja di situ dan itu mengalir terus menerus di hati kita. Tetapi damai yang diberikan dunia dalam hatinya, dalam hati manusia itu bersifat sementara, saudara. Misalnya ketika kita kontrak rumah,
Saat perpanjangan kontrak rumah kita merasa tenang. Oh, kontrakan masih panjang ya. Tetapi begitu mendekati hari akhir kita mulai gelisah. Nanti tinggal di mana, takut tidak bisa memperpanjang kontrak lagi. Atau ketika kita sehat, kita begitu senang, begitu damai, tetapi begitu sakit, sudah bingung, takut mati, saudara, ketakutan. Atau ketika kita ada dalam posisi tertentu, wah senang sekali, begitu ada peringatan, engkau akan dicopot. Mulai gelisah, takut. Itulah damai yang diberikan oleh dunia dan masih banyak contoh-contohnya yang lain. Yang saya tekankan adalah kapasitas Kristus, ya kapasitas damai sejahtera Kristus yang meliputi damai dengan sesama, dipanggil menjadi satu tubuh tadi. Nah, dalam hal ini saudara-saudara dibutuhkan yang namanya damai Kristus itu memerintah hati kita semua, saudara kasih Tuhan ya. Diperlukan bagaimana tubuh Kristus itu dapat maksimal, harus hati kita diperintah, dikuasai, dikendalikan, dikontrol oleh damai sejahtera Kristus. Kita lihat yang pertama saudara-saudara, kita dipanggil menjadi satu tubuh ya, Kolose 3 ayat 15 tadi sudah kita baca ya. Biarlah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu dipanggil menjadi satu tubuh. Nah, saudara-saudara, bagaimana Tuhan Yesus mempersatukan kita, saudara-saudara dikasih Tuhan. Tadi malam berhari-hari saya berdoa, Tuhan, ini firman Tuhan, tema ini kelihatannya berat Tuhan. Mohon Tuhan jelaskan kepada saya, tolong Tuhan. Nah, tadi pagi saya bangun sekitar 3:30, dan saya berdoa saudara, saya bertanya, bersekutu dengan Tuhan, lama sekali. Lalu disingkapkan Tuhan. Lama sekali saudara, mungkin 1 jaman saya berdoa tanpa saya sadari saudara. Saya diperlihatkan, aduh bagaimana persekutuan di antara umat Tuhan hari-hari ini begitu rusak. Saya disingkapkan bagaimana media sosial antara hamba Tuhan satu dengan yang lain hari berdebat. Katolik dengan Protestan, Romo dengan pendeta, debat di muka umum. Antara apologet berdebat, saling serang saudara. Dan yang dipersoalkan adalah firman Tuhan. Wah, ini memprihatinkan sekali. Belum kemudian diperlihatkan kehidupan jemaat, kehidupan hamba Tuhan. Wah, saya sampai berdiam, Tuhan. Lalu Tuhan katakan kepada saya, padahal kesatuan umat Tuhan, Tuhan mempersatukan itu adalah dengan salib. Dengan salib. Maka dari itu kita baca saudara-saudara, Efesus pasal yang kedua. Efesus pasal yang kedua, ayat 13 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Mari kita perhatikan baik-baik saudara. Ini ayat luar biasa. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Perhatikan darah Kristus saudara. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 17. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Saudara, dari sini saudara kita bisa melihat bahwa kita yang dulunya jauh
Di dalam Kristus kita menjadi dekat. Itu posisi kita dulu jauh dari Tuhan, saudara. Tapi dalam Kristus kita didekatkan dengan Allah. Tidak cukup di situ, saudara. Kristus dalam penderitaannya di kayu salib, dalam kematiannya, dia juga mempersatukan kedua pihak. Perhatikan di situ ya, di ayat 14. Yang telah mempersatukan kedua pihak yang merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan di ayat 15, sebab dengan matinya sebagai manusia. Jadi untuk mempersatukan kita, saudara, Tuhan Yesus harus mati bagi kita. Jadi ini bukan perkara kecil, saudara. Jujur firman tema ini sudah dikasih Tuhan itu beberapa minggu yang lalu. Tapi saya tidak begitu tidak begitu paham. Dan kayaknya satu tubuh itu enggak terlalu perlulah dianggap begitu. Tetapi Tuhan bawa saya untuk merenungkan bahwa untuk panggilan kita menjadi satu tubuh Kristus. Masing-masing anggota. Itu harus dengan darah loh, saudara. Harus dengan kematian Yesus disalib. Jadi ini sesuatu atau perkara yang besar, saudara. Kita nanti akan masuk dalam perjamuan kudus. Setiap bulan kita melakukan perjamuan kudus supaya perkara penting ini, perkara besar ini tidak mudah kita lupakan. Tetapi tetap kita ingat, kita beritakan, saudara, kita hayati, dan kita hargai, ya begitu besar. Saudara, kita diperdamaikan oleh salib. Dikatakan di dalam ayat ke-16 tadi. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib. Dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu, saudara. Jadi salib itu menghubungkan kita dengan Tuhan. Ya. Memperdamaikan keduanya dalam satu tubuh dengan Allah. Jadi kita diperdamaikan dengan Allah oleh salib. Dan kita kedua pihak disatukan juga oleh salib. Ya, salib, lambang salib yang ada di depan kita ini. Ini melambangkan suatu karya nyata yang sudah terjadi lebih dari 2000 tahun yang lalu. Yang vertikal bermakna bahwa kita diperdamaikan dengan Allah, sedangkan palangnya memperdamaikan kita kedua pihak. Oh, luar biasa. Tapi persoalannya, saudara yang kasih Tuhan, kenapa Tuhan Yesus yang sudah berdarah-darah mempersatukan kita, mempersatukan dengan Tuhan, justru tidak dihargai oleh kita, oleh orang-orang percaya. Ya, persekutuan dengan Tuhan tidak kita pelihara. Saya setuju dengan yang disampaikan Pak Luman, bahwa orang-orang yang melayani belum tentu dekat dengan Tuhan atau lebih dekat dengan Tuhan dibandingkan jemaat. Tetapi juga sebaliknya, hubungan jemaat dengan Tuhan juga belum tentu lebih dekat daripada para pelayan Tuhan. Jadi kembali ke pribadi masing-masing. Tetapi itu perkara penting. Bagaimana tidak kita sudah dipersatukan dengan Tuhan? Masa kita tidak pelihara itu? Masa kita tidak jaga dengan banyak doa, dengan banyak bersekutu, banyak memuji Tuhan? Saya anjurkan saudara, ketika kita memuji Tuhan dalam ibadah seperti ini, usahakan untuk menghafal puji-pujian. Dan kalau sudah hafal, jangan terpancang pada teks, saudara. Teks ini yang ada di layar hanyalah untuk membantu kita ketika kita belum tahu lagunya atau belum hafal. Tapi kalau sudah hafal, jangan lihat teks terus, saudara.
dengan terpancang begitu sampai kita tidak bisa menghayati. Kalau kita hanya terpancang pada teks tidak bisa menghayati, maka sesungguhnya kita tidak ada connect dengan Tuhan. Dan saya belajar di sini. Kalau saya memuji Tuhan, saya berusaha untuk hafal. Supaya bisa menghayati, merasakan hubungan dengan Tuhan. Sebab untuk memperdamaikan kita dengan Tuhan, itu dengan darah Yesus. Maka ini harus kita jaga, saudara. Banyak doa. Ada seorang tinggalkan Tuhan dan masuk ke agama tertentu. Saya kecewa dengan orang ini ketika lihat di video, saudara. Dia ditanya oleh salah seorang pemilik geraha mu'alaf, ya. Kenapa Anda pilih tinggalkan agamamu? Jawabnya apa, saudara? Karena pendeta saya itu ngajari kalau berdoa itu harus nunggu seminggu sekali di gereja. Saudara, saya ini membohong. Tidak ada pendeta mengajari kalau doa tunggu minggu depan baru doa di gereja. Tidak ada. Ibadah minggu ini adalah ibadah bersama, ibadah umum persekutuan, pertemuan jemaat. Tetapi secara pribadi kita harus berdoa tiap hari, saudara. Semakin kita cinta Tuhan, semakin kita rindu Tuhan, semakin banyak frekuensi doa kita. Bukan seminggu sekali, itu salah. Dan kalau ada di antara saudara yang berpandangan demikian, saya katakan itu salah. Jangan berdoa kalau kita ketemu seperti ini, baru berdoa. Setiap hari kita harus berdoa. Saya katakan bahkan doa makan, itu mendekatkan kita dengan Tuhan. Setidaknya itu yang saya alami. Bahkan kadang-kadang saya kalau doa makan itu menghadapi makanan dengan sayur bening bayam, saudara. Ada mangut di situ, ada tempe goreng, ada sambal. Saya sangat bersyukur. Bahkan saya katakan, Tuhan, Engkau sumber kehidupan. Engkau pemelihara hidup. Engkau yang menyediakan makanan ini buat saya. Untuk saya nikmati. Supaya saya tetap kuat, supaya tetap hidup. Sehingga bisa layani Tuhan. Doa makan pun saya naikkan dengan sungguh-sungguh, saudara. Tidak cepat-cepat begitu. Terima kasih Tuhan untuk makanan indah. Ya, doa sungguh-sungguh. Apalagi doa pribadi, doa tengah malam, doa pagi. Oleh salib kita diperdamaikan dengan Tuhan. Kemudian oleh salib juga kita dipersatukan dalam satu tubuh. Nah, ini kadang-kadang terjadi gesekan di antara kita, saudara. Terjadi kekecewaan di antara kita, saling menyakiti tanpa kita sadari, kita bisa saling menyinggung satu dengan yang lain, saudara. Kadang-kadang kami pelayanan hamba-hamba Tuhan juga tidak selalu bisa memuaskan. Kadang bisa salah. Nah, ini bisa menimbulkan perpecahan di antara kita, saudara. Nah, oleh sebab itu harus kita bisa mengampuni. Nanti kita akan lihat bagaimana orangnya hatinya diperintah oleh damai sejahtera Tuhan Yesus. Salah satunya itu kita dimampukan untuk bisa mengampuni. Saya katakan tidak ada yang sempurna di antara kita, saudara. Kita memang dipersatukan oleh salib Kristus dengan sempurna. Tetapi kitanya ini yang tidak sempurna, saudara. Di WBI yang lalu saya katakan, almarhum pendeta Yakub Nahoe pernah berkata, kalau saudara mendengar ada gereja yang sempurna, jangan sekali-kali engkau ke sana. Sebab begitu engkau ke sana, gereja itu menjadi tidak sempurna. Kenapa, saudara? Karena kamu tidak sempurna. Ketidaksempurnaanmu itu membuat gereja yang sempurna itu menjadi tidak sempurna. Maksudnya adalah kita semua ini gak ada yang sempurna, saudara-saudara. Maka daripada itu jangan menuntut kesempurnaan demi kesatuan tubuh Yesus. Ya, masing-masing saling menyadari. Maka dalam prinsip saya berjemaat maupun melayani adalah saling melengkapi. Sehingga saya tidak pernah kecewa sama siapapun. Lihat kekurangan yang lain, saya harus memperlengkapi. Ada kekurangan pendeta A, pendeta B, saya harus yang memperlengkapi, yang melengkapi. Ada kekurangan jemaat A, jemaat B,
Ada yang lupa, ada yang kurang ini. Tanggung jawab saling melengkapi. Kalau ini kita lakukan, saudara-saudara, tidak akan ada kekecewaan di antara kita. Dengan menyadari kekurangan. Kekurangan saya dilengkapi oleh saudara-saudara, kekurangan saudara-saudara saya lengkapi. Satu sama lain saling melengkapi. Tidak ada kekecewaan. Ya, demi apa? Keutuhan tubuh Kristus. Masing-masing kita ini anggota yang sama-sama penting, saudara ya. Masing-masing kita ini anggota yang sama-sama penting dan saling membutuhkan, saling memperhatikan di antara kita. Ya, saudara-saudara, yang menarik di dalam ayat yang ke-15. Ya, Efesus 2 ayat 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Ya, hukum Taurat dibatalkan, artinya tidak lagi menjadi syarat keselamatan kita karena sudah dikerjakan Tuhan Yesus. Nah, dalam kematiannya itu, dalam kematian Yesus, dengan kematian Tuhan Yesus, Dia menjadikan kita menjadi satu manusia baru. Ini luar biasa, saudara. Yang lama sudah berlalu. Menjadi satu manusia baru, ciptaan baru. Di sini konsekuensinya adalah kita harus menunjukkan bahwa kita harus hidup baru, hidup dalam pertobatan. Ya, hidup dalam pertobatan, tidak lagi melakukan dosa. Tadi pujian terakhir mengatakan seringkali kami jatuh. Tetapi Tuhan tidak lelah untuk memeluk kita. Tentu lagu ini tidak mengajarkan kepada kita untuk kita suka jatuh bangun, saudara. Enggak apa-apa, jatuh enggak apa-apa, kan Tuhan enggak lelah memeluk kita. Jatuh lagi enggak apa-apa, kan Tuhan tidak lelah memeluk saya, mengangkat saya. Tidak mengajari demikian. Tetapi itu menunjukkan kenyataan bahwa kita ini memang kadang jatuh, saudara. Jatuh ke dalam dosa. Padahal kita harus hidup sebagai manusia baru. Yang tidak lagi dikuasai dosa. Tidak lagi hidup di dalam kegelapan. Tetapi hidup di dalam kekudusan. Hidup di dalam kesucian. Haleluya, saudara. Kemudian kita satu tubuh dengan Allah, tidak ada lagi perseteruan. Tidak ada lagi perseteruan. Latar belakang kita macam-macam. Tetapi tidak lagi ada perseteruan di antara kita. Maka kalau mungkin ya, dalam kita berjemaat, dalam hidup bersama, terjadi perseteruan, segera selesaikan, saudara. Segera bereskan. Karena Tuhan Yesus sudah menghilangkan tembok pemisah di antara kita. Tidak ada lagi perseteruan di antara kita. Nah, di dalam Kolose pasal 3 ayat 11 ya. Ini menarik sekali bagi saya. Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Kristus adalah bagi semua. Artinya kita ini kedudukannya di hadapan Tuhan sama. Kristus untuk semua, semua untuk Kristus. Ini motonya Yayasan Kristus bagus sekali. Christ for all for Christ. Ya. Kristus untuk semua, semua untuk Kristus. Kristus di dalam semua. Semua di dalam Kristus. Tidak ada lagi orang Yunani, tidak ada lagi orang Yahudi, tidak lagi ada orang bersunat, tidak ada lagi orang tak bersunat, tidak ada orang barbar, orang skit, budak atau orang merdeka. Sama. Satu.
Saudara, suatu ketika datang di tempat ini seorang ibu. Zaman itu masih ada Bu Senung, punya teman dari gereja tertentu, saudara, di kota Semarang ini, nggak jauh dari sini. Dia itu sempat kecewa sekali dengan komunitas wanita di gereja itu. Karena apa? Katanya cerita dia ya, selesai ibadah itu yang kaya-kaya, saudara, bos-bos, itu ngelompok sendiri begitu. Yang berpendidikan tinggi ngelompok sendiri begitu. Nah, kebetulan beliau ini orang miskin, saudara, dan tidak berpendidikan tinggi. Dia merasa kecewa sekali, sakit hati. Sakit hati. Ada pembeda-bedaan di situ. Saya tidak tahu persis apakah benar atau tidak. Mestinya tidak terjadi demikian, saudara. Kalaupun itu terjadi, nggak perlu kecewa, saudara. Nggak perlu kecewa. Nggak usah dipikir, nggak usah dirasa-rasakan. Jadi rugi sendiri. Tetapi kalau itu terjadi juga sebenarnya tidak boleh. Karena kita semua ini satu. Kita satu, saudara. Kristus di dalam kita semua dalam Kristus. Tidak ada orang Yunani, tidak ada orang Yahudi berbicara tentang latar belakang etnis. Etnis kita bisa berbeda. Dulu memang problem, saudara. Antara orang Yahudi dan non-Yahudi itu problem. Yunani, Yahudi itu konflik. Karena orang Yahudi merasa orangnya dekat dengan Tuhan, bangsa pilihan Tuhan, punya hukum Taurat, dan menganggap bangsa lain itu bangsa kafir, bangsa yang jauh dari Tuhan. Sehingga sulit untuk bisa bersatu. Konflik. Tapi dalam Yesus, orang Yahudi yang percaya dan orang Yunani yang percaya harus disatukan. Jadi satu. Kita ada yang orang Jawa. Kita ada yang dari Batak. Kita ada yang dari Nias. Tionghoa. Ada lagi? Dari Papua mungkin ada? Tidak ada ya? Enggak ada masalah, saudara. Karena apa? Enggak ada lagi orang Yahudi, enggak ada lagi orang Yunani. Satu kita. Kita hargai korban Kristus. Ya. Kemudian bersunat atau tidak bersunat. Ini adalah orang-orang yang memenuhi tuntutan hukum Taurat. Orang Yahudi itu bersunat. Bangsa lain tidak bersunat. Maka orang Yahudi ini merasa, wah paling rohani, paling lebih tinggi daripada yang lain. Tapi dalam Yesus enggak ada lagi. Kemudian orang barbar atau orang Skit, ini masih bicara tentang etnis. Orang barbar itu adalah orang-orang non-Yunani, jadi sebaliknya ya. Yunani itu non-Yahudi, barbar itu non-Yunani. Orang Yunani juga menganggap rendah orang barbar. Lah orang Skit ini adalah bangsa atau bangsa nomaden, pengembara. Dan tak beradab, tidak beradab. Orang barbar ini orang non-Yunani yang nggak ngerti aturan. Dan tidak tahu aturan, saudara. Orang Skit lebih parah lagi, tidak beradab. Tapi dalam Yesus, nggak ada lagi orang barbar, nggak ada lagi orang Skit. Yang ada adalah orang-orang yang bertobat. Orang barbar yang bertobat, orang Skit yang bertobat. Dan telah menjadi manusia baru. Disatukan dalam Kristus. Dipersatukan dalam Kristus. Kemudian tidak ada budak, tidak ada orang merdeka, bicara tentang status sosial. Kita tentu bersyukur kalau di antara kita ada yang diberkati Tuhan lebih. Tetapi kita juga tetap bersyukur kalau ada di antara kita yang dalam kesederhanaan.
Semua baik. Semua itu anugerah Tuhan. Tetapi jangan sampai ini menjadikan kita tidak rukun, saudara. Tidak ada lagi saling menghargai di antara kita. Status sosialnya seperti apapun, ada yang berpendidikan tinggi, ada yang kurang. Ya, ada yang sarjana, ada yang tidak sarjana. Ada yang pengusaha, ada yang karyawan barangkali. Ada yang hamba Tuhan, ada yang jemaat biasa. Ada pelayan Tuhan, ada yang jemaat. Jangan sampai ini menjadikan kelas-kelas sosial dalam gereja, saudara. Tembok-tembok sudah dihancurkan oleh Tuhan Yesus. Tidak pandang itu lagi. Kita sama. Kita satu saudara dalam Tuhan. Ya. Oh haleluya. Kristus ada di dalam kita semua dan kita semua ada dalam Kristus. Kristus adalah segala sesuatu bagi kita dan segala sesuatu bagi Kristus. Sekarang kita masuk kepada hal kedua. Yang pertama kita dipanggil menjadi satu tubuh. Hal yang kedua, orang yang dipanggil menjadi satu tubuh, hatinya harus diperintah oleh damai sejahtera Kristus. Hati yang diperintah oleh damai sejahtera Kristus. Kita kembali ke Kolose pasal yang ketiga ayat 15 tadi saudara ya. Kolose pasal 3 ayat 15, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Nah ini penting sekali saudara. Hati yang dikontrol, yang dikendalikan, dikuasai oleh damai sejahtera Kristus. Dalam kaitannya dengan tubuh Kristus. Hati kita yang dikendalikan, yang dikuasai oleh damai sejahtera Kristus, itu memampukan kita untuk berbelas kasihan, untuk bermurah hati, untuk rendah hati, menjadi lemah lembut, menjadi sabar, pengampun, dan mengasihi sebagai suatu pengikat. Kita baca bersama ayat 12 sampai 14. Ya. Ayat 12 sampai 14. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sampai di sini dulu saudara. Jadi kita diberi kemampuan untuk berbelas kasihan. Nah di sini yang tadi pagi saya ketika berdoa, bikin saya amat tenggengen saudara. Aduh. Saya tidak punya hati seperti ini. Belas kasihan. Jadi ketika kita melihat saudara kita yang lagi kesusahan, apakah kita berbelas kasihan? Saya terus mendoakan ya Ibu Puji, saudara kita terkasih yang sering sakit. Tiap malam saya berdoa, saya merasakan. Karena ketika saya sakit dulu, ya, kecelakaan itu tidak bisa apa-apa tuh. Saya ingat Budar, saya doakan, hari sakit. Adakah kita punya belas kasihan kepada saudara kita yang dalam kesusahan, menderita, yang belum punya rumah? Saudara. Saya doakan terus dulu, tiap malam, Tuhan supaya Kau kasih rumah. Saya merasakan ketika kontrak rumah itu bagaimana. Gelisah, saudara. Tetapi saya memang tidak bisa membantu, hanya bisa mendoa. Setidaknya saya ada belas kasihan. Kemudian bermurah hati. Bermurah hati. Kita dimampukan untuk bermurah hati. Kenapa hati kita dipenuhi dengan damai sejahtera Tuhan? Apa yang bisa kita berikan? Kita berikan. Tidak harus semua. Setidaknya ada kemurahan hati. Ketika ada yang sakit, yang meninggal, berikan bantuan. Setidaknya tanda kasih, saudara. Ya. Kemudian kerendahan hati. Enggak ada alasan untuk kita berbangga diri, saudara, bersombong diri. Kita ini sama-sama penuh kekurangan dan kelemahan. Kalau ini terjadi, saudara, hati kita dikuasai oleh damai sejahtera Kristus. Enggak ada di antara kita yang saling meninggikan diri.
kita akan sama-sama melihat saudara kita lebih penting dari kita. Maka firman Allah mengatakan, hendaklah kamu saling mendahului dalam memberi hormat. Ya, hendaklah kamu saling mendahului dalam memberi dan saling mengasihi sebagai saudara. Oh, luar biasa. Saya kalau lihat Ibu Matius yang senior kita, yang lain, ya. Dulu ada Ibu Manise, itu saya kalau ketemu sangat saya hormat. Ya, kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang senior, saya hormat sekali. Kepada yang sebaya dengan saya juga hormat. Bahkan kepada anak-anak kecil, saya sayang sekali. Saudara-saudara, kita harus rendah hati satu dengan yang lain. Dan itu terjadi kalau hati kita ini diperintah oleh damai sejahtera Kristus. Kemudian kelemah lembutan. Hati yang lemah lembut adalah hati yang telah diproses. Yang memiliki daya tahan. Masih dikatakan memiliki enduran. Ketika disakiti, ketika dikecewakan, dimarah. Di BRBI, saya ceritakan contoh-contoh saya itu sering dimarah orang. Saudara. Bahkan pendeta pun sering marah saya. Saudara, jemaat juga ada yang marah sama saya. Itu membuat hati saya semakin dilembutkan, walaupun dia belum lembut. Hati yang diproses, punya daya tahan, itu kelemah lembutan. Dan damai sejahtera Kristus yang menguasai hati kita, memberi kemampuan untuk itu. Ya. Kemudian sabar. Sabar. Ini juga perlu diuji. Jangan gampang marah. Saudara. Jangan pemarah, jangan sedikit-sedikit marah. Tidak sabaran. Tuhan, kita minta tolong, enggak jawab-jawab, enggak sabar ya. Seperti Abraham, Sarah ingin punya anak, lanjut usia enggak sabar, diberikan Hagar kepada Abraham. Sehingga lahirlah Ismail. Enggak sabar, akibatnya apa? Kacau sampai hari ini. Jadi kesabaran ini penting bagi kita. Kita kadang-kadang diperhadapkan pada suatu keadaan yang menuntut kesabaran. Ketika kita kesulitan, tetap sabar. Jangan cepat-cepat pinjol. Ketika kita kesulitan ekonomi, jangan cepat-cepat pinjol. Itu nanti jadi masalah baru. Sabar, tunggu berkat Tuhan. Tapi tetap kita harus berusaha. Ya. Jadi kesabaran ini penting bagi kita. Penerimaan kita satu dengan yang lain dibutuhkan kesabaran. Kadang kita menghadapi orang yang menjengkelkan kita. Kita diperhadapkan dengan orang yang karakternya itu aneh. Kita butuh kesabaran. Dan itu terjadi kalau damai sejahtera Kristus memerintah hati kita. Ya, sabarlah seorang terhadap yang lain dan ampunilah. Diberi kemampuan untuk mengampuni. Ya, kita bisa salah sama orang. Orang bisa juga salah sama kita. Kuncinya satu, pengampunan. Pengampunan di antara kita. Kemudian tidak menaruh dendam. Seperti Tuhan telah mengampuni kita, perbuat jugalah demikian. Jadi Tuhan sudah ampuni kita. Mari kita ampuni orang yang bersalah kepada kita. Saudara yang kasih Tuhan, kita hari ini akan masuk dalam perjamuan kudus. Mengingatkan bagaimana Tuhan Yesus rela menjadi manusia untuk menderita dan disalibkan mati bagi kita. Demi panggilannya untuk menjadikan kita satu tubuh. Tubuh Kristus. Dia kepala kita, kita anggota. Ya. Kita patut bersyukur untuk hal ini, saudara. Kemudian bagaimana kesatuan tubuh Kristus ini bisa kita rasakan, bisa kita nikmati. Marilah kita memiliki hati yang diperintah oleh damai sejahtera Kristus.
Biarlah itu yang menguasai hati kita. Sehingga kita dimampukan untuk berbelas kasihan satu dengan yang lain. Saling mengampuni satu dengan yang lain. Berkemurahan hati, lemah lembut, sabar satu dengan yang lain. Saling menghormati, saling menerima satu dengan yang lain. Kita hargai pengorbanan Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga. Kembali kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu ya Tuhan. Untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Di mana kami adalah orang-orang yang Kau panggil untuk menjadi satu tubuh. Yaitu satu tubuh Kristus. Yang dipanggil dan diciptakan menjadi satu manusia baru. Tidak ada lagi perseteruan di antara kami. Juga di antara kami dengan Tuhan. Sebab kami satu. Dan kami juga satu dengan Engkau. Semua itu dikerjakan oleh karya Kristus. Berkuasalah ya Tuhan atas kami. Biarlah damai sejahtera-Mu Tuhan memerintah hati kami. Supaya kami dapat melakukan yang baik. Yang benar ya Tuhan dan saling menjadi berkat satu dengan yang lain. Terima kasih. Kami sambut firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita masuk dalam perjamuan kudus. Saya undang para pelayan perjamuan kudus untuk menempatkan diri. Mari kita satukan hati untuk berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga. Kami sadar bahwa kami adalah orang-orang yang berdosa. Dahulu kami jauh dari Tuhan dan jauh satu dengan yang lain. Tetapi di dalam salib Kristus kami telah diperdamaikan. Dan damai sejahtera Kristus itu telah ada di hati kami. Di hadapan kami telah tersedia roti dan anggur yang mengingatkan kami akan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Tubuh yang disalibkan dan darah yang tercurah untuk menjadikan kami menjadi manusia yang baru di dalam Kristus. Sehingga kami semua ada di dalam Kristus dan Kristus ada dalam kami. Kami adalah sama-sama orang yang diselamatkan. Kami adalah orang-orang yang telah ditebus dari cara hidup kami yang lama. Bahkan kami sekarang telah mati terhadap dosa dan hidup bagi Allah. Kuduskan kami semua Tuhan. Layakkan kami semua sebelum kami makan roti dan minum anggur ini. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Mungkin selama ini kami jatuh bangun. Ampuni Tuhan, layakkan kami. Biarlah kami makan roti dan minum anggur dalam kekudusan. Boleh menikmati, merasakan persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Haleluya, terpujilah Tuhan. Kami sambut, kami terima tubuh dan darah-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bukan dengan barang fana. Mari kita layani jemaat. Bukan dengan barang fana Kau membayar diriku dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan
perak, Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini, bukan dengan barang fana, bukan dengan barang fana. Kau membayar diriku dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah. Haleluya. Bukan dengan emas perak, Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini, bukan dengan barang fana. Haleluya. Bukan dengan barang fana, Kau membayar diriku dengan darah yang mahal. Dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak, Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan.
Tuhan Kudus, cara hidupku yang lama semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini aku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Haleluya. Mari kita masuk dalam perjamuan kudus. Kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan ini. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita ambil waktu sebentar menguji diri kita masing-masing. Sekiranya kita dalam hari-hari ini tidak menghargai pengorbanan Tuhan Yesus dengan melakukan sesuatu yang berdosa. Kita mintakan ampun kepada Tuhan. Dan marilah kita memandang darah Kristus dan tubuh Kristus sebagai sesuatu yang berharga bagi hidup kita. Roti dan anggur yang akan kita makan dan minum adalah lambang dari pada tubuh dan darah Yesus. Haleluya. Mari kita angkat roti lebih tinggi dari kepala kita. Saudara, percayakah bahwa tubuh Tuhan Yesus yang disalibkan telah memperdamaikan saudara dengan Tuhan? Percayakah bahwa tubuh Yesus yang digantung adalah untuk menggantikan saudara dan saya yang seharusnya dihukum di neraka? Percayakah saudara? Kita makan roti ini dengan percaya. Mari kita angkat anggur di tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala kita. Percayakah saudara bahwa darah Yesus yang dicurahkan adalah untuk menyucikan saudara dan saya
Percayakah bahwa darah Yesus yang dicurahkan adalah untuk mempersatukan kita? Mari kita minum anggur ini sebagai lambang darah Yesus dengan percaya. Oh, haleluya. Ya Tuhan, kami berterima kasih. Kami boleh bersyukur kepadamu Tuhan saat ini. Di mana kami boleh mengingat kembali akan sengsara Kristus, kematian Kristus yang juga telah bangkit adalah untuk menyelamatkan kami, untuk menyucikan kami, untuk menjadikan kami menjadi manusia baru di dalam Kristus. Sehingga Kristus menjadi segalanya dalam hidup kami. Dan kami semua ada dalam Kristus. Kami dipersatukan di dalam salib itu. Terima kasih. Ajar kami ya Tuhan untuk menghargai pengorbanan-Mu yang besar dan meninggalkan cara hidup kami yang lama, yang sia-sia, dan hidup menurut kehendak Tuhan untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami sambut perjamuan kudus dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Oke, kita akan mempersiapkan persembahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kemurahan-Mu Tuhan. Setiap apa yang ada dalam hidup kami, setiap berkat yang tercurah dalam hidup kami, semua adalah milik Engkau Tuhan. Dan tiba saatnya kami boleh mengingat kebaikan-Mu dengan memberikan persembahan yang terbaik untuk pelebaran kerajaan-Mu di tempat ini. Engkau berkati persembahan yang akan kami berikan Tuhan, jadi dupa yang harum di hadapan Engkau. Engkau berkati anak-anak-Mu yang mengelola bagian keuangan dengan takut akan Tuhan, dan menjadikan setiap apa yang boleh kami persembahkan ini mulia bagi nama Tuhan. Kami bersyukur, kami memberi dengan sukacita. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Mari kita angkat pujian, Ku diberi kuasa. Diberi kuasa dari Raja Mulia,
undang untuk jemaat yang kasih Tuhan untuk bangkit berdiri, kita akan mengucapkan pengakuan iman. Tiga, dua, satu. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah, Allah yang Esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga, adalah juru selamat, pengantara kita, dan Raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman, agar diampuni, dibenarkan, dan dilahirkan baru. Lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali. Ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal, dan hidup kekal. Amin. Cepat boleh duduk kembali. Hari ini kita akan ada doa syafaat. Mari kita lantunkan, kita naikkan pujian. Tuhan pulihkan negeri kami. Mari kita ambil waktu teduh, kita persiapkan hati kita untuk berdoa bagi bangsa dan negara kita. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu ampunilah. Oleh anugerah-Mu pulihkanlah, Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu. Bapa pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Saya undang Bapak Ibu jemaat kasih sekalian untuk bangkit berdiri. Kita lantunkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat.
dan pulihkan kembali negeri kami. Haleluya, 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 haleluya. Pulihkan negeri kami. Glory bagimu. Kesempatan pada saat pagi hari ini Tuhan, kami satukan hati kami berdoa buat negeri kami yang tercinta. Kami bersyukur dan berterima kasih kami lahir di Indonesia. Kami adalah warga negara Indonesia dan bangsa kami ini, negeri kami adalah bagian daripada hidup kami ya Tuhan. Kami menyatukan hati kami untuk kami berdoa buat negeri kami tercinta, negara kami Indonesia ya Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke ya Tuhan. Kami rindu Tuhan berkat Tuhan tercurah buat bangsa kami. Kami rindu Tuhan pemulihan boleh terjadi buat bangsa kami. Kami rindu Tuhan hujan keselamatan boleh terjadi di bangsa kami Tuhan. Sebab itu kami berdoa buat negeri kami tercinta, negara kami Indonesia. Kami sujud merendahkan diri di hadapan-Mu ya Tuhan. Menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan boleh memberkati bangsa kami ini. Pulihkan negeri kami ini. Selamatkan bangsa kami ini Tuhan. Hujan pertobatan, hujan keselamatan boleh terjadi buat bangsa kami ini Tuhan. Kalau ada dosa salah bangsa kami, para pemerintah kami Tuhan, bahkan kami hamba-hamba-Mu, umat-Mu ya Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan. Kalau masih banyak terjadi Tuhan korupsi, kalau masih banyak terjadi diskriminasi, penyimpangan-penyimpangan yang terjadi buat bangsa kami Tuhan, ini kami merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni bangsa kami ini Bapa, ampuni negeri kami ini, ampuni kami umat-Mu ini Bapa di sorga. Pemulihan boleh terjadi buat bangsa kami ini. Hujan pertobatan, hujan keselamatan, anugerah-Mu limpah buat bangsa kami ini Tuhan. Saat ini Tuhan, negara kami begitu serius Tuhan untuk berdoa buat perekonomian yang ada dampak Tuhan, peperangan yang ada di Timur Tengah Tuhan. Tapi kami percaya kami Tuhan punya Tuhan yang besar, yang Kau memulihkan bangsa kami ini, baik keamanan perekonomiannya ya Tuhan, sehingga kami boleh menikmati sejahtera Allah boleh melimpah di tengah bangsa kami ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mohon sekali lagi, mohon belas kasihan-Mu Tuhan buat bangsa kami ini. Mohon kasih karunia-Mu ya Tuhan buat bangsa kami ini. Dan kami akan melihat Bapa di surga, kemuliaan dan kemuliaan Tuhan akan memenuhi bangsa kami ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa dan ucapan syukur kami buat negeri kami tercinta, negara kami Indonesia. Di dalam nama berkat Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita yang percaya sama-sama kita katakan Amin. Mari kita akhiri ibadah kita dengan menerima berkat Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, terima kasih kami pagi ini boleh berdoa untuk bangsa kami. Kami menyerahkan ya Tuhan segenap hidup kami, keluarga kami dalam pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Kami percaya kami punya masa depan, punya hari depan, sebab rancangan-Mu atas kami adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kegagalan. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu yang tidak pernah habis di hidup kami. Kau memberkati usaha pekerjaan kami semua, memberkati kesehatan kami, anak-anak-Mu yang sakit Tuhan sembuhkan, yang kekurangan Kau cukupkan ya Tuhan, yang belum punya rumah Kau beri rumah, yang bergumul dengan biaya studi Tuhan juga cukupkan.
Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau dengar doa kami. Sekarang saudara, mari kita angkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Marilah kita tengadakan tangan kita dengan percaya. Turunlah berkat Tuhan atas saudara. Pulanglah membawa berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Damai sejahtera dari Allah Bapa kita, Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai saat ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini dengan percaya. Kita katakan sama-sama, amin.